Halo, apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan coba untuk membahas mengenai rank correlation ya, berkaitan dengan rumusan ya. Bagaimana kita mencoba untuk membahas mengenai Spearman rank correlation ya. Nanti pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai konsep ya. Pertama kita akan membahas mengenai konsep ya. Konsep dari rank Spearman itu apa ya. Yang kedua nanti kita akan coba menurunkan rumus ya. Menurunkan formula ya. Formula dari rank Spearman ya. Oke. Secara konsep sebenarnya di sini kita juga harus pahami bahwasannya rank Spearman ini merupakan salah satu diskusi ya, berkaitan dengan bagaimana mengkorelasikan antara dua parameter ya, atau korelasi ya antara dua parameter ya, dengan asumsi bahwasannya kedua parameter itu bisa diukur ya, harus bisa diukur. Konsepnya adalah parameter yang bisa diukur. Lanjut ya, karena ada beberapa parameter yang tidak dapat diukur ya, misalnya bagaimana Anda mengukur suara ya, kemerduan suara seseorang ya kan. Terus juga mungkin bagaimana kita mengukur daya tarik seseorang. Nah, untuk hal itu nanti biasanya bisa menggunakan juri. Tetapi pada saat ini kita hanya membahas mengenai konsep ya, nanti konsep daripada korelasi ranking ya dari rank Spearman. Nah, yang pertama-tama juga kita harus pahami juga ya, tadi selain tadi mengenai suara manusia, juga bagaimana sih caranya mengukur misalnya yang tidak terukur ya, misalnya kecantikan ya kan, mungkin ya kejujuran ya, mungkin keyakinan dan sebagainya ya. Itu konsep daripada ranking. Nah, untuk itu maka Spearman ya melakukan mencoba untuk menurunkan sebuah formula yang nanti bisa digunakan untuk mengukur antara dua parameter. Misalnya di sini ada parameter 1 X dan Y ya. Bagaimana nanti ini bisa dikorelasikan ya. Jadi korelasi antara X dan Y. Nah, di sini pertama-tama misalnya kita menganggap ada sejumlah N ya. Sejumlah N individual ya. N ya, sejumlah data N, data untuk parameter 1 kita katakanlah sebagai sejumlah X1 ya, X2 ya, X3 sampai ya X ke N ya, misalnya seperti itu ya. Ini untuk parameter A, misalnya ini untuk parameter A. Terus misalnya untuk parameter B, kita anggap saja dianggap Y1, Y2, Y3 ya, ini koma ya, ada komanya ya. Dan seterusnya sampai Y ke N. Ini untuk parameter ya B ya. Di sini kita menganggap bahwasannya nilai dari X1, X dan Y itu nilai dari X1 dan ya, X dan Y itu ya, X dan Y, nilai X dan Y itu dimulai dari 1 ya, 2, 3 dan seterusnya sampai ke N. Nah, ya. Maka di sini kita bisa juga dituliskan ulang dengan sigma ya, sigma I sama dengan
1 sampai ke N ya, X ke I itu bisa kita tuliskan ya, X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya sampai X ke N. Oke ya, dimana tadi kita anggap bahwasanya X1, X2 dan seterusnya itu merupakan nilai yang berurutan ya. Jadi kita asumsikan dulu untuk awalnya ya, di sini nilainya 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai N ya, dengan anggapan bahwasanya X itu ya nilainya 1, 2 sampai ke N ya. Oke ya, sampai sini. Nah, oleh karena itu maka ini bisa juga dituliskan dalam bentuk formula ya. Ini kita bisa tuliskan ini XI ini I sama dengan 1 sampai N ini bisa kita tuliskan menjadi N ya, N tambah 1 dibagi 2 ya. Ini dari mana? Ini nanti bisa dibahas dalam topik khusus ya. Ini bisa dibuktikan bahwasanya ya, ini bisa dibuktikan bahwasanya ini adalah setara dengan sama dengan ini ya, sama dengan ini. Tapi nanti ini tidak kita bahas ya. Ini menggunakan induksi bisa dibuktikan bahwasanya itu setara ya. Oke ya teman-teman ya, sampai sini kita lanjut ya, kita lanjut. Terus dari formula ini kita coba ini kita anggap ini adalah formula nomor 1 ya, Romawi. Dari formula tersebut ya, dengan N ya, N ini sejumlah bilangan asli ya. X ini kali ini kita hapus dulu. Ini X sama N ya, demikian rupa ini N elemen bilangan asli ya, gitu ya. Nah ya, oke. Nah ini kita bisa tuliskan juga nih rata-rata dari ini, rata-rata dari X ini sebenarnya kan 1/N ya, 1/N dari sigma XI ya. I sama dengan 1 sampai N, alias bisa juga kita tuliskan kan ini 1/N ya, N kali N tambah 1 ya, dibagi 2 ya. Setuju ya sampai sini? Ini kalau kita coret ya, maka X ini adalah N tambah 1 dibagi 2 ya, X rata-ratanya. Oke. Karena tadi X maupun Y itu memiliki nilai yang sama ya, X maupun Y itu ya tadi menggunakan variabel X dan Y itu menggunakan nilai yang sama ya, menggunakan nilai X, Y ini menggunakan nilai 1, 2, 3 sampai N ya, artinya kan ini sama ya, dimana ini N elemen bilangan asli ya. Berarti kan ini boleh juga disebutkan bahwasanya X rata-rata itu kan sama dengan Y rata-rata ya, sama dengan N tambah 1 dibagi 2 ya. Boleh kan ditulis seperti itu ya. Kita lanjut. Oke ya, jadi itu sementara ya, kita lanjut lagi ya. Kita tahu ya di pelajaran sebelumnya bahwasanya rumus dari variansi itu ya, variansi itu kan rumusnya adalah 1/N ya. Nanti bisa dibuka lagi pelajaran sebelumnya, sama dari X min X rata-rata ya, dikuadratkan ini X ke I ya. Ini I sama dengan 1 sampai N. Variansi kan seperti itu. Nah ini kalau kita buka ya, ini kalau kita buka
yang persamaan kuadrat itu kan bisa kita tuliskan seperti ini juga ya. XI kuadrat min 2 XI dikali X bar ya, plus ya X bar kuadrat ya, ini dikuadratkan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Ini kalau ditulis ulang kan seperti ini ya, kita kurung saja nih biar enggak. Nih jangan lupa nih 1 sampai N ya. Oke, sampai sini ya. Nah, sebenarnya ya, ini sendiri kalau kita tulis ulang, ini kan bisa kita tulis sebagai ya. Sebelumnya itu kita masukkan dulu ya. Ini kan bisa kita tuliskan sebagai setengah sigma I sama dengan 1 sampai N ya. Ini XI ya, kuadrat. Ini yang ini bisa kita tuliskan ya, min 2 N X ya, dikuadratkan ya. Ini yang warna merah ini ya. Sedangkan yang warna ini, yang ini kan kalau ditulis ulang kan ini bisa juga kita tuliskan menjadi plus N X rata-rata dikuadratkan ya. Dari mana itu bisa, nanti pada sesi selanjutnya kita akan buktikan dengan induksi bahwasanya ini adalah setara dengan ini, sama dengan ini ya. Oke, lanjut ya. Sehingga dari sini, dari persamaan ini kita bisa tuliskan ulang ya, menjadi tau X atau variansi ya, sama dengan setengah, kurang tebal ya, setengah sigma I sama dengan 1 sampai N ya, min 2N X kuadrat ya. Ini kan XI kuadrat ya. Ini kan dijumlahkan, ini min, berarti tinggal min 2 min 2 ditambah 1 berarti kan min N X kuadrat. Oke ya, sampai sini ya. Kita coba tebalkan lagi biar enak dilihat. Jelas sampai sini ya. Kita lanjut lagi. Maka ini kita bisa tuliskan ya, kita tulis ulang. Kita bisa tuliskan ulang menjadi variansi kuadrat ini, kita tuliskan ulang menjadi, maaf ini salah ya, bukan setengah, ini N, ini seper N ya. Seper N ya. Ini ada kesalahan nih ya. Sebenarnya ini sigmanya hanya ini ya. Lihat, perhatikan, berarti ini nggak ada kurungnya nih. Ini salah nih. Ya, ini kurungnya nggak ada nih, sigma xi ya. Yang di sigma karena yang ini saja, yang tidak sigma ya. Berarti ini per n xi ya. Ini nanti kita bisa tuliskan ulang menjadi sigma i sama dengan 1 ya sampai n ya.
yang dikurung disusun di sini ya, kurungnya. Karena ini 1/n-nya yang dibagi untuk semuanya. Ya. XI kuadrat ya. Karena ini kurungnya mau dilepas, ini dicoret ya. Ini bisa dicoret nanti. Ya, ini dicoret nih di sama sini ya. Ya kan kalau ini ditulis ulang kan sebenarnya kan ini seperti ini ya, kan dikurang 1/n ya x bar kuadrat. Nah, ini kan bisa ditulis ulang lagi kan, sama dengan 1/n dikali sigma xi ya, kuadrat min. Nah, ini karena ini kan ini ada n ya. Ini kan dicoret ya. Coret ya, sehingga menjadi x bar. Nah, I 1 sampai n. Nah, sudah sampai sini ya. Yang ini kalau kita tuliskan kan bisa juga dituliskan menjadi menjadi 1/n ya. 1/n ini kan tadi x-nya ini kan 1 2 3 4 5 6 ya. Dijumlahkan kan berarti ini bisa kita maksudnya x1 kuadrat ya kan, tambah x2 kuadrat ya. Ini duanya ini kejauhan, ini kuadratnya di sini nih ya. Hapus nanti bingung. Ditambah dan seterusnya sampai xn kuadrat ya kan, min x bar kuadrat. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Oke, di sini beres ya. Lalu berikutnya ya, kita substitusi ya. Kita substitusikan substitusikan ya x ini ya ke dalam persamaan 2. Kan kita persamaan 2 tadi kan ini ya, kuadrat ya. Ini persamaan 2 ini ya, persamaan 2 ini. Kita substitusikan sekarang ya. Jadi ini 1/n ya kan, 1 kuadrat ya, ditambah 2 kuadrat tambah dan seterusnya sampai n kuadrat ya. Lalu di sini nanti nih dikurang x bar kuadrat itu kita bisa tuliskan n tambah 1 ya dibagi 2 dikuadratkan. Nah, ini dari mana? Ini bisa juga dibuktikan nanti dengan menggunakan atau dilihat di atas ya. Ini bisa dilihat di atas ya. Ini tadi sudah ya, sudah dibahas ini. Ini sudah dibahas ini. Ini sama dengan ini. Sudah ada di atas ya. Silakan kita lihat ya. Nih ya. Nih ya. Tuh. Oke. Selanjutnya kita lanjut ya, persamaannya kita teruskan ya. Ini dengan catatan ya, dengan catatan x itu mengambil nilai ya dari 1, 2 dan seterusnya sampai n ya. Oke. Sehingga kalau ini kita tuliskan
ulang ya, x atau x kuadrat ya, atau variansi sama dengan 1/n ini kita bisa tuliskan itu n tambah 1 2n tambah 1 dibagi 6 kurangi n tambah 1 dibagi 2. Ini dari atas ya, yang atas ya. Saya buat kurung kurawal saja lah ya. Ini kuadrat. Terus ada pertanyaan, ini kenapa bisa jadi seperti ini? Ini kita bisa buktikan ya, ini adalah sama ya, ini dengan ini sama. Faktor ya, bentar. Kita bisa buktikan bahwasannya barisan ini itu bisa juga ditulis dengan ini ya. Bisa dibuktikan nanti untuk di sesi yang berbeda ya. Oke, kita lanjut saja ya. Lalu dari sini ya sudah didapat ya, kita coba dari formula penjumlahan kuadrat dari bilangan asli tadi ya. Ini kita bisa tuliskan ulang ya, tadi sudah dituliskan ulang ya. Ini kalau ini bisa dicoret kan? Ya, sebenarnya ini nggak bisa dicoret ini. Ini x kuadrat sama dengan n sama n, ini kita coret ya. Berarti ini n tambah 1. Oh, ini dicoret ya. Ini dicoret ini sama ini ya. Atas bawah coret, ini berarti hilang nih. Ini hilang ya. N tambah 1 2n tambah 1 dibagi 6. Oke ya, di sini ya. Dikurangi n tambah 1 dibagi 2, ini kuadrat. Ini kan sebenarnya bisa ditulis n tambah 1 kali n tambah 1. Ini kan ada persamaan nih, n tambah 1 tambah 1. Berarti ini bisa kita keluarkan ya, menjadi n tambah 1-nya kita keluarkan, n tambah 1 n tambah 1 ya, sama-sama kita keluarkan ya, menjadi dua n tambah 1 dibagi 6 dikurang ini kuadrat ya, ini kuadratkan ya. Ini kalau ini kuadrat, ini jadi per 4 ya, n tambah 1 di sini jadi 4 ya. Ya. Oke, sehingga didapat ya, sehingga didapat seperti ini. Sehingga didapat rumusnya adalah variansinya menjadi ini, n tambah 1 disamakan penyebutnya ya, penyebutnya kita yang bisa dibagi masing-masing nih, kita sebut 12 ya, 12 bagi 6 kan sama dengan 2, berarti 2 dikali ya 2n tambah 1 dikurangi 12 bagi 4 3 ya, berarti 3 dikali n tambah 1. Oke ya, sampai sini. Jangan lupa nih kurungnya. Nah, lalu dari sini kita bisa tuliskan nih ya, di sini tinggal masukkan saja n tambah 1
N tambah 1. Perawalnya dulu buka 2 kali 2 berarti kan 4. 4N tambah 2 ya, dikurang 3N min 3 kali 1 min 3. Jangan lupa penyebutnya tetap 12 ya. Ini sama ya. Ini ada 4N sama min 3N, berarti di sini tau X kuadrat sama dengan 4N min 3N, berarti tinggal N tambah 1 ya, kita tulis dulu. Ini N tambah 1, tulis dulu. Ini 4N sama ini nih ya, 4N sama min 3N kan berarti menjadi N plus 2 min 1 plus 2 sama min 3 menjadi min 1 ya. Jangan lupa dibagi 12 ya. Boleh dikurung seperti ini. Oke, sampai sini. Nah, ini kalau dikalikan kan sama dengan kan N tambah 1 sama N min 1 dibagi 12 ya. Kita lanjut ya. Coba kita ingat-ingat ada dulu pelajaran misalnya A minus B, A plus B itu kan sama dengan A kuadrat minus B kuadrat ya. Ingat-ingat ini ya. Nih, untuk diingat-ingat ya, ini kita lanjut ya. Dari sini maka ini bisa disederhanakan menjadi N tambah 1, N min 1 itu kan sama dengan bisa kita tuliskan menjadi N kuadrat ya min 1 kuadrat ya kan, dibagi 12 alias ya kan, ini tau kuadrat alias bisa kita tuliskan N kuadrat min 1 per 12. Nah ya, karena X dan Y menggunakan nilai yang sama ya, maka variansinya juga sama ya. Jadi tau Y kuadrat itu sama dengan tau X kuadrat. Jadi ini berlaku untuk rumus, berlaku untuk kedua, baik parameter X dan Y ya. Rumusnya yaitu N kuadrat min 1 bagi 12. Inilah yang disebut rumus variansi ya. Oke ya, ini perlu kita tandai ya. Inilah rumus dari variansi X ataupun variansi dari Y. Nah, sudah selesai ya. Di sini kita bisa tahu karena kita menggunakan kata yang nilainya sama. Lalu kita lanjut ya. Kita lanjut, anggap aja kita memberikan sebuah nilai different atau perbedaan ranking ya antara dua parameter itu ya, itu dengan DI ya, DI ya sama dengan XI minus YI ya. Maka kan kita tahu ya, kita tahu bahwasanya X itu tadi sama dengan X rata-rata sama dengan Y rata-rata karena menggunakan nilai yang sama ya, sehingga di sini DI bisa kita tuliskan juga sama dengan XI ya min YI minus X
tambah Y rata-rata. Kenapa? Karena ini kan 0. Jadi nggak berpengaruh, ini kan sama dengan sebenarnya 0. Ya kan, karena sama nilainya. Min 1 tambah 1 ya 0. Ini kan sama dengan 0. Nah, ini sedikit manipulasi formula untuk mempermudah perhitungan selanjutnya. Sehingga DI menjadi ya XI min X rata-rata ya dikurangi ya min YI min kali min plus ya min Y rata-rata. Ya, masuk akal sampai sini ya. Nah, sekarang kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan saja ini langsung dengan sedikit teknik perhitungan ya. Kita kuadratkan ya. Kalau jumlah DI dikuadratkan itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N ya XI minus X bar ya dikurangi YI min Y bar ya. Oke, sampai sini ini, sehingga kita bisa juga tuliskan, kita lanjutkan ya. Kita bisa masukkan ini, kita masukkan ini dikuadratkan ya. Ini dikuadratkan ya, berarti ini harusnya menjadi kuadrat nih, ini kuadrat juga nih ya. Lalu ini bisa kita tuliskan menjadi sigma ya. Jangan lupa ini XI minus X ya, kuadrat, karena ini kuadrat tandanya berubah ya, ditambah positif jadi YI minus Y bar kuadrat ya, A kuadrat min 2AB ya plus B kuadrat min 2 dikali, geser lagi ya, ini ingat rumus ABC ya, min 2 XI minus X bar ya, dikali YI min Y bar ya. Oke. Nah, ini kalau kita bisa tuliskan ulang ya, kita tuliskan ulang lagi min DI kuadrat ya, ambil dari sebelah sana tadi. Ini kita masukkan sigmanya nih ya, sigma ya, sigma I sama dengan 1 sampai N. Kalau nggak saya tuliskan berarti ada ini ya. Nah, kita masukkan satu-satu XI min X bar dikuadratkan ditambah sigma YI min Y bar dikuadratkan ya, min 2 dikali sigma XI min X bar dikali YI min Y bar ya, itu ya. Ini N I sama dengan ini. Kalau boleh kita buat formulasi ini merupakan rumus ketiga ya. Oke, kita lanjut dari sini.
Kita lanjut. Jadi persamaan 3 ya, persamaan 3 dibagi 3, dibagi n, maksudnya dibagi n. Dibagi n berarti kan 1/n ya, dari sigma DI kuadrat itu tadi, itu kan sama dengan 1/n. Kita tulis ulang lagi saja ya, yang ini tadi kan 1/n ya, masing-masing kita bagi sigma xt minus x bar kuadrat ya, ditambah 1/n ya, sigma DI min y bar kuadrat dikurang 2 dikali 1/n ya, sigma xi minus x bar dibagi yi minus y bar. Oke. Nah, yang sebenarnya ini kan apa namanya, kalau kita bisa tulis ulang itu merupakan kan rumus dari covariance ya. Yang di sini ini kan sebenarnya rumus dari covariansi ya. 1/n ini kan rumus dari, kalau kita nanti kembali lagi ke literatur di atas, ini kan merupakan rumus covariansi dari x, y ya. Jadi kalau kita tuliskan ulang ya di sini, coba lebih tebal ya, sehingga ini menjadi 1/n dari sigma DI kuadrat itu sama dengan ya, ini kalau dilihat dari atas rumus dari variansi x, ini variansi y kan, yang tadi sebelumnya ya, variansi x, ini variansi y. Jadi kalau ini bisa dituliskan ulang kan sama dengan ini variansi x ya, ditambah variansi y ya, dikurang 2 dikali kovariansi x, y ya. Oke. Nah, tuliskan merah ya. Sini kan kita tahu karena tadi variansi x sama dengan variansi y ya. Ya. Maka ya, tuliskan lagi, maka 1/n dari sigma DI kuadrat sama dengan variansi x kuadrat ditambah variansi y kuadrat dikurangi 2, dan kita tahu rumus kovariansi ini, sebentar ya, sini kan rumus daripada kovariansi ini kan sebenarnya rumusnya kovariansi x, y itu kan bisa juga ditulis menjadi nanti silakan dibuka lagi ya, ada sesi yang lanjutnya lainnya. Ini kan bisa juga ditulis R ya, korelasi dari
standar deviasi X dan standar deviasi Y ya. Maka di sini kan bisa kita tuliskan juga R dari standar deviasi X dan standar deviasi dari Y. Oke ya. Oke. Ya, di sini jelas. Lanjut ya. Nah, sampai mana? Sampai sini ya, sudah ya. Maka di sini bisa juga kita tuliskan menjadi 1/n sigma DI kuadrat ya. Ini kalau nggak saya tuliskan berarti ini ada I 1 sampai N ya. Ini sama dengan ini kan bisa juga karena ini sama. Ini kan saya bisa tuliskan juga dalam bentuk yang sama ya. Menjadi X semua tambah tau X ya. Ya. Artinya kan nanti ini bisa dituliskan 2 tau X kuadrat, ya kan? Dikurang 2 dikali R. Ini juga kan bisa dituliskan min 2 tau X Nah, berarti kan 2E tau X kuadrat kan bisa dituliskan seperti itu ya. Oke. Ya, berarti ini sehingga di sini kalau ini disederhanakan kan menjadi, karena ini ada bagian yang sama, berarti kan 2 tau X kuadrat ini kan bisa juga disederhanakan min 1 minus R. Oh, ya. Nah, lalu nih ruas ini pindahkan ke ruas kiri ya. Ini kan ruas kirinya kan tadinya 1/n ya. Ini kita turunkan ruas kiri, berarti ini ini ada dua tau X kuadrat. Oh ya, karena ini kan dipindahkan ya. Sigma DI kuadrat ini sama dengan 1 min R ya. Oke, kita lanjut. Sehingga kalau kita tuliskan ulang ya, R ini kan kalau kita balik, R ini kan sama saja menjadi ya 1 minus ya, ini dipindahkan ke kiri ya, 1 ini pindah ke kanan, berarti 1 minus sigma DI kuadrat ya, I sama dengan 1 sampai N dibagi ya 2 kali N tau X kuadrat. Boleh kan seperti itu? Bisa kan? Nah, sehingga kalau sedikit kita coba ya, karena kita tahu bahwasannya tadi tau X ya, ini karena tau kuadrat itu di atas sama dengan N kuadrat min 1 dibagi 2 ya, maka ya, dibagi 12 ya di atas tadi ya, maka ini kan bisa juga kita tuliskan menjadi R, rumusnya korelasi sama dengan 1 ya minus ya sigma DI kuadrat I sama dengan 1 sampai N ya. Ini kan 2 N. Nah, di sini ada N kuadrat min 1 per 12 ya. Per 12 gitu. Yang ini juga bisa kita artikan bahwasanya R sama, bisa juga kita balik menjadi
1 minus ini kan berarti 12 ya. Dikali sigma BI kuadrat ya. Di sini 2N N kuadrat min 1 ya. Ini kan kita coret nih. Menjadi didapat rumusnya nanti pada akhirnya menjadi rumusnya R sama dengan 1. Ini kan dicoret jadi 6 nih. Dikurangi 6 dikali sigma BI kuadrat I tambah dengan 1 sampai N dibagi N dikali N kuadrat min 1. Inilah sebenarnya nanti yang menjadi cikal bakal rumus ya, apa namanya, korelasi Fermat. Nih ya, saudara-saudara ya, mudah-mudahan untuk menurunkan rumus ini bisa menjadi inspirasi ya, bahwasanya rumus korelasi ini bukan apa namanya muncul tiba-tiba, tetapi ada asal usulnya. Nanti untuk data yang tidak apa namanya berulang, untuk data berulang nanti ada rumus yang lainnya. Terima kasih untuk sesi yang ini, nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga dapat menjadi semangat ya atau keyakinan Anda dalam mengerjakan apa namanya soal-soal ya pembahasan korelasi. Terima kasih, salam sehat selalu.